Pemirsa, sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan, kita simak terlebih dahulu pernyataan dari cendekiawan Muslim tokoh Islam Indonesia, Bapak Quraish Shihab, yang mengatakan pada dasarnya kita harus memboikot yang jelas-jelas membantu Israel, yang tidak membantu kita harus berhitung dong apakah dia lebih rugi atau kita lebih rugi. Ini sebetulnya salah satu kemudian yang dibahas saat ini ya Pak Faisal, bagaimana kemudian clarity itu ya, kejelasan itu, mana produk yang memang jelas-jelas terafiliasi, mana masih daerah abu-abu atau seperti apa seperti itu Pak Faisal. Jadi dua sisi, satunya itu untuk memaksimalkan efektivitas untuk mencegah agresi Israel, yang kedua meminimalisir dampaknya di kita gitu ya. Jadi selain tadi kejelasan masalah produk, menurut saya tadi yang dimaksud Pak Roy, untuk negara itu hadir itu juga untuk salah satunya adalah untuk meminimalisir dampak di dalam negerinya. Karena sebetulnya kalau dari sisi dampaknya mungkin ini akan berlapis ya, untuk bisa sampai kepada pengurangan tenaga kerja itu perlu waktu ya. Nah, artinya ini ada menurut Anda tidak akan ada dampak dalam jangka pendek? Kalau menurut saya ada 4 faktor yang menyebabkan. Yang pertama adalah terinfokannya masyarakat secara keseluruhan terhadap fatwa MUI, itu satu. Nah, yang kedua, kalau sudah terinfokan produknya jelas atau tidak. Nah, ini kan belum ada sebetulnya ya list produknya. Kalau sudah list produknya jelas, ketaatan daripada masyarakat ya untuk mengikuti seruan terhadap produk-produk ini. Dan yang terakhir adalah endurance atau daya tahan masyarakat untuk mengikuti itu tadi ya, mengikuti boykot ini. Ini penting karena kalau melihat dari pengalaman endurance misalkan itu seringkali tidak panjang ya. Nah, jadi efektivitasnya bergantung pada 4 faktor itu menurut saya. Nah, tapi sangat mungkin juga kalau ini berlangsung dalam jangka waktu panjang ya, ini bisa berdampak terhadap misalkan pengurangan tenaga kerja, dan ini kan yang mestinya diantisipasi juga oleh pemerintah. Terlepas daripada ada boykot Israel, sebetulnya pada kondisi retail sekarang memang sudah lebih lambat dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Misalkan indeks penjualan retail di tahun ini itu hanya tumbuh 1%, padahal tahun lalu 7% gitu ya. Tidak ada boykot, ini sudah ada terjadi, perlambatan. Sudah ada perlambatan. Jadi artinya terlepas dari polemik ini, pemerintah memang perlu hadir untuk mengantisipasi itu. Apalagi kalau kemudian nanti berdampak terhadap PHK yang lebih luas. Jadi memang ada, sebagaimana dulu waktu pada saat pandemi pemerintah hadir dengan pen ya, nah itu yang juga dilakukan pada hal yang sama untuk sekarang gitu. Baik, Pak Roy, apa sebetulnya dibutuhkan oleh pelaku usaha terhadap pemerintah? Tadi kan Anda katakan berkali-kali pemerintah harus hadir agar kemudian gerakan moral ini itu untuk menghentikan agresi Israel, tapi juga tetap melindungi, memberikan perlindungan terhadap perekonomian di Indonesia. Betul. Ya, langkah-langkah yang tentunya kita harapkan adalah ya kembali lagi ini kita perlu mendudukan pada porsinya untuk hal-hal yang sifatnya mana yang supaya tidak tergerus ekonomi dan mana yang kita memberikan dukungan. Karena kembali lagi bahwa misalnya saya ambil contoh, kita tadi sudah dijelaskan berkali bahwa memang jangan ada yang bermain di dalam suasana ini, kompetitor atau siapapun yang instability dan lain sebagainya. Atau juga mungkin ya kita harus ketahui bahwa perusahaan-perusahaan ini kan juga semuanya berkontribusi selama ini ya, sudah bagi pajak, bagi tenaga kerja dan lain sebagainya, dan juga kedudukannya di sini ya mungkin namanya mirip dan lain sebagainya. Nah, itu perlu jangan sampai salah alamat. Jadi yang kita harapkan adalah memang betul-betul ya ini ada suatu prioritas juga yang diberikan lah oleh semua kalangan, khususnya juga kementerian, apa yang lembaga. dimaksud prioritas itu? Prioritas untuk ya itu tadi, mulai dari mengobservasi tadi ya list produk itu jangan sampai salah alamat, kemudian dimanfaatkan dan lain sebagainya, kemudian opini publik. Jika pemerintah tidak bertindak cepat menurut Anda? Ya, ini yang jadi tidak masalah. Ada kejelasan? Ya, ini yang jadi masalah kan kalau hanya melihat menjadikan bahwa ini satu kondisi yang berkembang di publik kemudian hanya dilihat saja, nggak ada aksinya ya, kan akan berlanjut ya, berkelanjutan dengan yang tadi ya, dampak-dampak tadi sudah dijelaskan bahwa ada tenaga kerja, kemudian pertumbuhan konsumsi ya, konsumsi juga berkurang kan, ekonomi juga PDB kita 51,08 dari konsumsi. Nah, itu yang mengkontribusi supaya pertumbuhan ekonomi kita tuh baik ya. Kita udah turun kuartal kemarin kan 4,9, mau ke 5,1 berarti kan konsumsi tetap harus digenjot. Nah, ini
konsumsi buat kesejahteraan masyarakat juga. Nah ini yang langkah-langkah yang pentahelix lah ya. Kalau memang mau keseluruhan ya mari keseluruhan kita bicara ya. Komprehensif artinya komprehensif seperti itu. ya, terintegrasi dan cepat, relevan, jangan lambat. Akhirnya semuanya akan terkena dampak yang nggak kita harapkan gitu. Oke, ini dari parlemen apakah bisa menjadi jembatan Pak Kang Aceh dari pengusaha, dari pemerintah, dari keinginan masyarakat juga seperti itu? Ya, saya kira memang harus diambil langkah-langkah antisipatif ya, terutama untuk sebetulnya bukan hanya soal pemboikotan, tetapi dampak dari geopolitik akibat dari baik perang Rusia Ukraina maupun apa yang terjadi di Timur Tengah itu pasti akan mempengaruhi terhadap kondisi ekonomi domestik. Karena itu tadi saya setuju pertumbuhan ekonomi kita walaupun sedikit turun tetapi masih dalam batas yang perlu kita antisipasi. Karena itu hal yang sangat penting saya kira ya apalagi kita menghadapi Pilpres dan Pileg ini ya wacana antisipasi terhadap kondisi geopolitik inilah yang juga seharusnya memang bisa ditawarkan oleh jadi perdebatan publik untuk mencari jalan keluarnya gitu. Karena situasi uncertainty yang kita hadapi saat ini tentu akan selalu mempengaruhi terhadap bagaimana kebijakan-kebijakan politik dan ekonomi bagi Indonesia gitu. Oke, baik, terakhir ke Pak Ihsan, dengan melihat situasi di Gaza, tapi juga melihat situasi yang dikeluhkan oleh para pelaku usaha, apakah MUI akan ada langkah lanjutan, akan ada kajian lanjutan, Pak Ihsan? Ya, sambil kita menunggu list apa, produk-produk apa dan sebagainya, tentu saja yang lebih penting sekarang adalah bagaimana tadi meminimais kerugian atau dampak dari boykot itu bagi perekonomian kita itu penting. Tetapi juga bagaimana pemerintah dan kita semua, Apindo dan lain-lain termasuk Pak Bang Aceh dari DPR ini bisa mengkonsolidasikan ekonomi atau produk keumatan. Nah karena kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kan bergantung dengan merek global. Dan itu sebenarnya produk yang bisa digantikan atau tergantikan dengan produk lokal. Dan kalau produk lokal tumbuh dengan baik, tentu saja juga bisa menumbuhkan ekonomi dan tenaga kerja sehingga tidak perlu juga kekhawatiran berlebihan terhadap PHK dan lain-lain. Itu yang lebih penting saya kira. Oke, baik Pak Ihsan, Kang Aceh, Farah dan juga Pak Faisal. Kita harapkan diskusi ini nantinya bisa menjadi sebuah solusi juga yang harus diambil terutama dari pemerintah agar kemudian dukungan terhadap Palestina merdeka, menghentikan agresi dari Israel, tapi kemudian tidak berdampak pada perekonomian Indonesia. Terima kasih Bapak-Bapak telah berbincang bersama kami dalam Economic Challenges untuk kali ini. Pemirsa mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.